Halo guys, welcome back to my digital journal. Revenue here, welcome. Oke, saat ini kalau misalnya kamu lihat di post community aku sharing nih tentang tanggal-tanggal penting untuk SNBP maupun SNBT. Nah, di video kali ini buat teman-teman nih yang gap year, semi gap year, atau misalnya sekarang yang lulusan tahun 2025, ada hal-hal penting yang teman-teman harus lakukan sebelum SNBP sama daftar SNBT. Nah, apa aja itu? Tonton video ini sampai akhir ya. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Oke, yang pertama adalah registrasi akun SNPMB. Nah, buat teman-teman yang gap year maupun semi gap year, ini juga wajib dilakukan nih teman-teman. Walaupun teman-teman mungkin tahun lalu sudah pernah buat, tapi tetap wajib ya buat akun SNPMB ini. Nah, untuk akun SNPMB ini, buat teman-teman yang ingin daftar SNBP, itu udah bisa dimulai nih dari 13 Januari 2025 dan akan ditutup pada 18 Februari 2025. Sedangkan untuk yang SNBT itu ditutup pada 27 Maret 2025. Ingat ya teman-teman, masa penutupannya itu pada jam 3 sore. Jadi buat teman-teman yang ingin daftar akun SNPMB, jangan lupa untuk memperhatikan jam berikut ini. Untuk pembuatan akun SNPMB, teman-teman tuh bisa mengunjungi link portal SNPMB ini. Nanti aku bakal sertakan linknya di komen dan di description. Nah, nanti teman-teman bisa ikutin tahapannya saja di website tersebut, mulai dari teman-teman bisa pilih daftar siswa, terus nanti teman-teman boleh isi NISN, NPSN, dan tanggal lahir teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada kendala seperti ini, tulisan terjadi masalah API terhadap Pusdati Kemendikbud. Seperti itu teman-teman, kalau misalnya masih sekolah nih di SMA, teman-teman bisa hubungi pihak sekolah untuk memperbaiki masalah ini. Tapi kalau teman-teman yang semi gap year atau misalnya gap year, teman-teman bisa cek periksa kembali apakah NISN itu sudah aktif sesuai dengan yang ada di Pusdatin melalui link berikut ini. Kalau misalnya masih ada kendala, teman-teman bisa melakukan verifikasi dan validasi data atau verval data melalui link berikut ini ya. Nah, di halaman berikutnya teman-teman bisa masukkan email aktif, terus nanti teman-teman akan diarahkan nih untuk aktivasi akun, di mana teman-teman bisa cek inbox email teman-teman, baik itu di inbox maupun di spam, untuk mengeklik aktivasi akun. Kalau teman-teman dalam waktu lebih dari 15 menit itu belum ada nih email notifikasi untuk aktivasi akun, teman-teman bisa mengulangi langkah dari awal lagi untuk membuat akun SNPMB lagi dan menggunakan email aktif. Nah, tipsnya teman-teman, pertama itu pastikan email teman-teman tuh aktif, dan yang kedua disarankan tuh pakai Gmail ya, bukan pakai akun email lainnya. Kalau misalnya teman-teman udah aktivasi akun dan sudah berhasil juga, teman-teman harus melakukan login di portal SNPMB. Nah, setelah langkah ini teman-teman udah dilakukan, berarti teman-teman sudah memiliki akun nih SNPMB, dan nanti kita akan lanjut ke langkah selanjutnya nih. Oke, tahap kedua, setelah teman-teman punya akun SNPMB, teman-teman kan sudah login ya. Langkah selanjutnya adalah verifikasi dan validasi data siswa SNPMB. Nah, ini tahap yang penting dan cukup banyak tahapnya juga nih teman-teman harus dilakukan. Jadi teman-teman lihat di laman verifikasi dan validasi data siswa. Nah, teman-teman akan melihat untuk memeriksa data teman-teman, periksa apa saja data yang masih kosong. Nah, teman-teman bisa diisi dan disesuaikan dengan data yang teman-teman punya. Nah, sedangkan untuk data-data yang sudah terisi ini secara langsung oleh sistem itu ada seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin, itu teman-teman cukup periksa aja. Kalau misalnya ternyata dari 4 data ini nih ada yang salah, itu teman-teman nggak bisa langsung edit nih oleh teman-teman sendiri. Jadi kalau teman-teman masih sekolah, masih SMA, teman-teman bisa hubungi pihak sekolah nih untuk memperbaiki keempat data ini. Tapi kalau sudah lulus, teman-teman gap year maupun semi gap year, teman-teman bisa kunjungi link NISN. Setelah itu teman-teman buka laman tentang verifikasi dan validasi lulusan. Nanti teman-teman bisa mengajukan di halaman ini. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah data sesuai, teman-teman bisa klik perbaikan data. Nah, ini cukup banyak sekali pertanyaan ya tentang apa sih yang harus diisi pada jumlah tanggungan. Nah, kalau di jumlah tanggungan ini, teman-teman isi ya dengan anggota keluarga teman-teman yang masih belum berpenghasilan. Jadi ini bisa disesuaikan aja dengan data yang teman-teman punya ya.
Kalau misalnya data sesuai semua, teman-teman bisa klik selanjutnya, di mana di selanjutnya ini teman-teman diharuskan untuk unggah pas foto nih. Nah, unggah pas foto ini tuh banyak sekali yang nanya nih tentang gimana sih persyaratannya pas foto. Boleh nggak sih pakai foto tahun lalu? Nah, untuk ketentuannya sendiri, teman-teman bisa ikuti yang ada di website ini. Sudah jelas juga nih ketentuannya, bisa lihat. Sedangkan kalau misalnya pertanyaan tentang boleh nggak sih pakai foto tahun lalu, jawabannya adalah boleh jika teman-teman tuh nggak ada perubahan yang drastis ya dalam penampilan teman-teman. Dan ketentuannya itu make sure untuk tetap sama dengan ketentuannya emang ada di SNPMB ini. Nah, untuk tetap pas foto itu contohnya seperti ini nih teman-teman yang sesuai dengan SNPMB. Jangan sampai bisa salah seperti contoh yang kedua ini, karena kalau misalnya teman-teman bisa tidak mengikuti ketentuan SNPMB itu bisa didiskualifikasi. Jadi hati-hati dalam pemilihan pas foto untuk di akun SNPMB ini juga ya. Nah, setelah unggah pas foto, teman-teman lanjut ke halaman berikutnya ada melakukan penyesuaian pas foto. Nanti pada halaman ini teman-teman diharuskan untuk menyesuaikan agar disesuaikan dengan ukuran yang memang diwajibkan di website ini. Oke, setelah semua dilakukan sampai penyesuaian pas foto, teman-teman bisa klik selanjutnya. Nanti teman-teman bisa review lagi nih, apakah data teman-teman tuh telah benar semua dan teman-teman sudah memeriksa semuanya di halaman yang ini. Nah, kalau misalnya ternyata sudah benar, teman-teman bisa klik simpan permanen. Nah, tapi perlu dicatat simpan permanen ini baru bisa dilakukan pada 1 Februari 2025 ya teman-teman. Jadi jangan sampai kelewatan simpan permanen ini dimulai tanggal berikut. Dan untuk maksimalnya sampai kapan? Buat SNBP maksimalnya adalah 18 Februari 2025 jam 3 sore, sedangkan untuk SNBT maksimal itu adalah 27 Maret 2025 jam 3 sore. Nah, dicatat jangan sampai mepet banget ya pada hari H baru simpan permanen. Kalau misalnya sudah simpan permanen, teman-teman akan diminta untuk mengunduh bukti simpan permanen ini. Dan kalau misalnya teman-teman udah mengunduh atau mendownload, jangan lupa untuk simpan bukti permanen ini dalam tempat yang aman ya. Baik itu taruh di folder di device teman-teman seperti handphone atau laptop. Dan juga aku kasih tips nih buat teman-teman, yaitu adalah simpan dalam Google Drive. Kenapa di Google Drive? Karena di Google Drive itu teman-teman bisa buka di device manapun, jadi nggak khawatir hilang, asalkan teman-teman tuh emailnya tetap dipegang oleh teman-teman ya. Well, that's all guys, itu adalah dua hal teman-teman yang harus perhatikan ketika sebelum mendaftar SNBP sama SNBT ya. Jadi ada dua tahap nih, yaitu adalah registrasi akun SNPMB, dan yang kedua paling penting adalah verifikasi dan validasi data SNPMB. Kalau misal kamu punya pertanyaan, bisa komen down below, di komen kita bisa diskusi bareng-bareng untuk terkait registrasi SNPB maupun verifikasi dan validasi data. Oh ya, buat teman-teman yang sedang belajar SNBT terus bingung ya belajar mulai dari mana, terus juga bingung mulai dari materi apa, latihan soal dari mana, teman-teman bisa beli study planner SNBT 2025. Di study planner ini udah ada panduan belajar SNBT secara mandiri, plus ada gratis rangkuman dan latihan soal. Kalau kamu mau beli harga 20.000 aja, bisa klik link yang ada di komen ya. Okay, thanks for watching this video and see you in the next video. Bye-bye.